Baik, saya kembali menyampaikan beberapa hal melalui siaran langsung ini terkait dengan apa yang telah saya alami semalam dan video yang saya buat semalam adalah video di saat saya belum sepenuhnya pulih kesadarannya, oleh karena ya saya jujur bahwa telah terpengaruh ya minuman keras, ya, dimana pada kesempatan kemarin saya sempat mengonsumsi tuak, dan itu pun saya pernah berkali-kali mengatakan bahwa saya mengkonsumsi tuak atau sejenis minuman keras, tapi saya tidak akan mengganggu siapa-siapa kecuali saya diganggu, ya, kecuali saya diganggu. Jadi yang terjadi semalam adalah saya ikut bergembira di saat syukuran pembubaran tim pemenangan Izuhi dan sekaligus juga pembentukan organisasi baru, yaitu Relawan Izuhi Bersatu oleh Bapak Bupati yang telah dilantik oleh Bapak Bupati Nias Barat. Jadi saya sempat berpikir, karena yang kemarin mengeroyok saya, ya, ketika saya mau pulang dan mau mengambil sepeda motor saya, mengaku sebagai anggota dari salah satu ormas. Ya, mohon maaf, ya, dalam hal ini Ormas Pemuda Pancasila. Ya, oknum-oknum ini mengaku sebagai anggota Ormas Pemuda Pancasila. Lalu saya juga tidak menyangka bahwa rupanya mereka sebenarnya bukan. Yang setelah saya mendapat beberapa petunjuk dari orang-orang, termasuk itu juga adalah Ormas Pemuda Pancasila, ya, dan saya sempat salah paham sehingga saya melapornya kepada Pak Bupati dalam keadaan emosional, dan sempat saya salahkan Ormas Pemuda Pancasila, ya, karena pelaku mengaku sebagai anggota dari ormas itu. Oleh karena itu, yang pertama sekali saya sampaikan, saya meminta maaf kepada saudara-saudara saya Ormas Pemuda Pancasila, di mana saya sempat salah paham semalam dan bahkan sebelum-sebelumnya ketika ada oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan Ormas Pemuda Pancasila. Setelah saya pikir-pikir, rupanya tujuan mereka adalah mengadu domba saya dengan saudara-saudara Pemuda Pancasila ini, di mana kita sama-sama mendukung Bapak Bupati yang sekarang, ya, pada saat pilkada. Jadi dalam hal ini, di video saya yang sebelumnya atau semalam, di mana saya dalam keadaan masih belum pulih, ya, saya meminta maaf sekali lagi kepada saudara-saudara saya Pemuda Pancasila, ya, atas kejadian ini. Dan setelah saya mendapat info, beberapa petunjuk bahwa rupanya oknum-oknum pelaku yang mengeroyok saya dan menganiaya saya adalah diduga diutus oleh dan disuruh oleh oknum-oknum yang telah konflik dengan saya selama ini. Jadi dalam hal ini saya juga minta maaf kepada Bapak Bupati Nias Barat. Pada kejadian semalam saya sempat salah paham juga bahwa saya seolah-olah dibiarkan dan tidak dipedulikan, ya, dan saya sempat menyalahkan bapak-bapak yang di sana
dan menyampaikan laporan kepada Bapak Bupati bahwa saya sudah dikeroyok dan dianiaya oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai pemuda Pancasila. Jadi sampai saya meminta kepada Bapak Bupati untuk menertibkan oknum-oknum yang bertindak premanisme, anarkis, premanis di wilayah Nias Barat ini. Jadi ada juga beberapa hal yang saya dengarkan, informasi dari teman-teman saya, mungkin dari media sosial, bahwa saya sudah melawan Bapak Bupati, bahkan mengejar dan kemudian berkata-kata kasar. Dan yang saya ingat kemarin itu setelah saya dikeroyok dari sana, karena tujuan mereka kemarin setelah saya dikeroyok, saya diupayakan ditelanjangi di jalan itu, ditelanjangi, sehingga celana saya diusahakan dilepas dan juga baju saya. Saya berusaha membebaskan diri, lalu melarikan diri ke arah rumah singgah. Lalu saya menanyakan kepada salah satu dari pengurus pemuda Pancasila, apakah itu bagian dari kita, dan kalau memang benar saya mau menyampaikan kepada Pak Bupati. Lalu mereka mengatakan sampaikan langsung kepada Pak Bupati. Jadi saya masuk ke dalam rumah singgah untuk menyampaikan kepada Bapak Bupati dan seluruh yang ada di sana. Dan yang ada, karena saya dalam keadaan di bawah pengaruh tuak, karena saya dalam keadaan mabuk, saya jujur saja. Jadi ada yang salah paham kepada saya, salah paham dan menganggap saya seolah-olah berniat untuk berbuat onar. Ya. Kemudian saya mendengar di handphone orang yang memegang handphone, di situ ada bersuara orang-orang yang selama ini konflik dengan saya dan bahkan sudah saya laporkan di Polres. Dan kecurigaan saya sudah menguat kemarin itu, di mana mereka yang selama ini menggunakan hipnotis mensugesti saya untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar kesadaran saya. Ya, menyampaikan kata-kata kasar, bahkan makian yang di luar dari kesadaran saya. Itu yang terjadi. Saya mau sampaikan, ya, saya akui saya ASN, P3K dan profesi saya guru. Jika saya mungkin sampai hati melawan Bapak pimpinan daerah, atau misalnya Bapak Bupati atau siapa saja misalnya, dengan kata-kata kasar atau makian, maka barangkali sebagai ASN sekarang saya tidak menggunakan otak saya. Jadi saya tidak sejauh itu. Saya tidak sejauh itu untuk melakukan itu. Di mana posisi saya sebagai ASN? Ya, apalagi saya sudah mengenakan topi korupsi saya. Ya, berarti sebagai bukti bahwa saya ASN. Jadi itu di luar kesadaran saya. Dan saya sudah duga ini sejak hari Rabu yang lalu, waktu saya dianiaya hari Rabu yang lalu di lokasi yang sama. Ya, bahwa kerjasama dari oknum-oknum yang konflik dengan saya ini sudah tersistem, sudah terorganisir, sehingga saya dapat bocoran bahwa oknum-oknum yang menganiaya saya semalam adalah oknum-oknum yang disuruh dan memang sudah direncanakan untuk mengacaukan acara syukuran atau pembubaran tim pemenangan EJOKI, sekaligus pembentukan relawan EJOKI Bersatu. Jadi setelah saya sudah mulai dapat informasi-informasi ini dan petunjuk-petunjuk ini, maka saya hapus video yang semalam dan saya sampaikan lagi sekarang. Saya sampaikan lagi. Jadi saya paham betul bahwa sebenarnya
jika saya dianggap melawan pemerintah, melawan pejabat, dan saya menyampaikan dari lubuk hati saya yang paling dalam bahwa saya tidak pernah berniat melawan pemerintah, melawan pejabat atau pemimpin. Saya hanya berusaha untuk memberi pemahaman kepada sebanyak-banyaknya orang, ya, terkait dengan hak-hak kita sebagai masyarakat dan juga peran pemerintah kepada kita sebagai masyarakat. Hanya itu yang saya lakukan. Kedua, saya berkali-kali menyampaikan bahwa ya, saya berusaha dan terus berjuang untuk menyuarakan perlawanan terhadap tindakan praktik korupsi yang merugikan negara, terutama dalam pengelolaan anggaran-anggaran dan dana-dana di pemerintahan. Jadi dalam hal ini, saya kira kalau saya dianggap terlalu frontal berlebihan dengan saya menyampaikan ini, maka saya meminta maaf. Saya meminta maaf. Ya, mohon dibedakan. Dalam keadaan saya tidak terpengaruh alkohol atau mabuk, dengan juga saya dalam keadaan terpengaruh alkohol atau mabuk. Mohon dibedakan. Ini saya dalam keadaan sudah pulih. Jadi saya tidak dibawa pengaruh alkohol. Jadi oknum-oknum yang selama ini konflik dengan saya, mereka menggunakan senjata yaitu hipnotis dari jarak jauh. Dan saya sudah melaporkan. Laporan saya di sana di Polres sudah sampai tahun lalu. Dan akan saya lanjutkan. Ya. Jadi saya mohon maaf kepada pimpinan daerah, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan semua jajaran pemimpin. Jika di kejadian kemarin saya dituduh sudah melawan pemerintah dan saya sudah menyampaikan kata-kata kasar, saya mau sampaikan Pak, itu di luar kesadaran saya dan saya sudah berkali-kali menyampaikan sudah jadi sasaran penyerangan dengan menggunakan sugesti hipnotis oleh oknum-oknum yang konflik dengan saya. Ya, saya kurang tahu lagi bagaimana cara memberi pemahaman ya supaya orang-orang yang menyaksikan paham bahwa itu adalah hasil sugesti hipnotis. Ya, sehingga yang ada disaksikan oleh orang-orang bahwa saya seolah-olah bertindak artinya di sini ada tindakan yang mungkin diduga ya mencelakakan siapa-siapa atau berkata-kata kasar, mungkin itu yang dilihat orang. Tetapi kalau ada yang sudah merasakannya, yang sudah terkena serangan dari yang namanya hipnotis itu, mungkin pasti paham. Dan ada banyak korban selain kami sekeluarga yang sempat kena yang namanya hipnotis. Bahkan ada yang seperti saya dianiaya tanpa saya sadari. Saya tidak merasakan. Itu efek dari sugesti hipnotis. Ya. Jadi kadang saya juga sering diserang dengan para pelaku ini menyamarkan diri mereka ya sebagai orang lain. Itu yang paling sering. Ya contohnya mereka berniat menyerang saya, melakukan tindak kejahatan kepada saya. Tapi yang saya lihat adalah oknum lain. Sehingga kadang nanti orang-orang bertanya, kenapa menyebut nama-nama oknum lain ini? Nah, karena yang saya lihat setelah mereka sugesti saya adalah orang lain, bukan pelaku itu. Nah, itu senjata yang mereka lakukan sekarang. Mereka gunakan sekarang. Ya, semoga bisa dipahami. Ya. Istri saya juga begitu sebagai korban pelecehan selama ini yang dilakukan oleh oknum-oknum yang masuk ke dalam rumah saya atau dimanapun tempat. Ya, istri saya melihat mereka itu adalah keluarga saya, ibu saya, kakak saya,
sehingga nanti istri saya membuka pintu. Begitu pintu terbuka, mereka masuk. Ya, bukan cuma itu lagi, mereka bisa mensugesti saya, siapa saja, ya terutama saya ini, mendengar suara mereka itu bukan suara asli mereka, tapi suara orang lain. Jadi mungkin bisa dipahami bahwa di televisi ya ada yang namanya itu praktik hipnotis. Mereka mempengaruhi pemikiran orang lain supaya melihat satu orang itu adalah bukan dirinya sendiri tetapi orang lain, atau mendengar suara itu bukan suara orang yang aslinya tapi suara orang lain. Itu yang sedang terjadi. Jadi saya memohon maaf ya atas kejadian kemarin ketika saya melaporkan kepada Bapak Bupati bahwa saya sudah diserang oleh sekelompok orang yang mengaku anggota, ya, oknum anggota Pemuda Pancasila. Jadi saya memohon maaf sebesar-besarnya, dan saya sudah memulai mendapat informasi, mendapat petunjuk, ya, bahwa ini oknum-oknum yang disuruh, diutus mencelakakan saya. Ya, sampai saya sudah diancam tidak bisa lewat di arah sana kalau saya berurusan di kabupaten. Tapi saya tidak akan ya takut dalam hal ini. Terkhusus kepada pimpinan Pemuda Pancasila dalam hal ini Abang Aperius Kule, saya memohon maaf Bang. Saya memohon maaf setinggi-tingginya jika saya sempat salah paham kepada Abang semalam. Rupanya niat mereka adalah mengadu domba kita, memecah belah kita. Itu yang terjadi. Ya. Dan yang jelasnya supaya diketahui bahwa saya mendukung penuh program-program pemerintah, program-program Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Saya mendukung penuh. Bahkan kalau bisa saya diberi peran, ya, bagaimana cara menyuarakan supaya masyarakat juga bisa paham nanti program-program. Saya siap. Dan itu yang sedang saya lakukan. Ya. Saya akui bahwa Bapak Bupati Nias Barat luar biasanya bisa berkoordinasi kepada Pak Gubernur pasca ambruknya jembatan Oyo. Itu luar biasa. Saya bukan berpura-pura memuji. Ya. Ketika jembatan ini mungkin karena termakan usia, kemudian ya saya pernah mengatakan ya bisa diduga kurang perawatan, akhirnya tiangnya harus roboh dan jembatannya ambruk. Ya, tapi ketika begitu kembali ke daerah setelah pelantikan dan juga red di Magelang, Pak Bupati sampai di Nias Barat langsung disambut dengan bencana robohnya atau ambruknya jembatan Oyo. Dan langsung beliau juga langsung turun lapangan berkoordinasi dengan Pak Gubernur, dan pas hari itu juga Pak Gubernur mengambil keputusan untuk meninjau langsung, yaitu hari Minggu yang lalu. Itu luar biasa menurut saya. Ya. Saya sebagai pendukung beliau, ya, pendukung Bapak Elyun Suwaru sebagai Bupati Nias Barat dan juga Bapak Susi Hia sebagai Wakil Bupati Nias Barat. Ya. Beberapa kali menyampaikan bahwa saya sangat mempercayai kedua sosok pimpinan daerah yang sekarang. Ya. Dan saya tidak salah memilih. Dan juga para pendukung dan pemilih beliau tidak salah memilih, tidak salah mendukung. Ini luar biasa. Dan saya juga berharap supaya nanti kepemimpinan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat yang sekarang ya tetap bertahan dengan kualitas yang baik, integritas yang baik, yaitu memperjuangkan kepentingan rakyat dan membangun Nias Barat yang lebih maju, cerah, berubah dan bersinar ke depan. Jadi walaupun saya sudah menjadi korban penganiayaan dari oknum-oknum yang tadi ya saya dapat
infonya bahwa diduga itu adalah diutus oleh orang-orang yang sudah bersekongkol bersepakat untuk mencelakakan saya, ya, karena target mereka sampai sekarang adalah bagaimana membatasi ruang gerak saya, bagaimana membungkam saya yang terus mengkritik mereka yang pada saat itu tidak bekerja dengan baik, tidak membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dan terindikasi korupsi. Ya. Jadi artinya dalam hal ini siapapun oknumnya, saya berharap ini bisa nanti diproses supaya ini tidak merajalela ke depan. Ya. Jadi jika seandainya keadaan daerah ini artinya di sini bahwa tindakan yang namanya anarkis dan premanis ini menjadi hal yang membudaya, maka kalau seandainya ada orang lemah yang lain dikeroyok, dianiaya, lalu oleh karena ini tadi mereka punya kekuatan, mereka punya yang membackup, backing, maka akhirnya korban-korban seperti kami hanya bisa menikmati namanya rasa sakit dianiaya. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ada tadi yang menyampaikan saya dibully di video yang satu yang sudah saya hapus, le mudo gegeu na le angi, ya, sojang umau no babu, ya, sojang umau go fa sosora ugo ba sosomano masalah infaluam, oh ya mana masalah infaluam. Saya mau menyampaikan begini, saya tidak memaksa siapapun untuk berpikiran baik tentang saya. Saya tidak memaksa. Dan hak setiap orang untuk berpikiran jelek kepada siapa saja. Tetapi saya mau katakan, tolong jangan hakimi saya sebelum tahu faktanya. Jangan hakimi saya sebelum tahu faktanya. Itu saja. Saya ini korban. Ya, apa yang tidak diketahui oleh sebagian besar orang sekarang. Saya berjuang menyuarakan baik di desa ini, di desa saya sendiri. Ya, setelah adanya dugaan tindak korupsi yang dilakukan oleh oknum, ya, di desa ini, yaitu oknum mantan kades, saya terus menyuarakan. Dan saya baru puas dan senang jika uang negara kembali untuk kesejahteraan masyarakat. Itu target saya. Jadi apa yang salah dengan saya? Oleh karena itu saya meminta jangan hakimi saya. Jika ada orang yang beranggapan bahwa saya melakukan itu oleh karena pengaruh minuman keras, atau oleh karena saya sembarangan, berlebihan, suka mencari sensasi, sok hebat, ya, yang jelasnya saya hanya berniat untuk memberi contoh bahwa kita ini bebas berpendapat, bebas berbicara, bebas mengkritik. Itu saja. Dan bahkan kita sebenarnya berkewajiban membantu negara. Membantu negara terutama dalam menyelamatkan uang negara. Itu saja, supaya yang namanya tindakan-tindakan praktik korupsi ini bisa dihindari. Jangan sampai menjadi racun bagi daerah ini. Itu niat saya. Tetapi orang-orang yang menyaksikan bahwa dia dikeroyok lagi, dianiaya lagi, digebukin, itu gara-gara dia. Nggak apa-apa. Saya tidak memaksakan siapapun untuk harus mengakui saya benar. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Bahkan sudah berkali-kali saya sampaikan, nyawa saya siap saya pertaruhkan. Ya, siap saya pertaruhkan. Bahkan ada ancaman-ancaman selama ini. Saya akan dipidanakan, dipenjara, ya,
dipecat dari status ASN saya. Jadi batasi ruang gerak saya. Bahkan puncaknya adalah saya harus dibunuh. Saya harus dibunuh. Nyawa saya harus dihilangkan. Saya harus dibinasakan. Karena menurut mereka mengganggu kinerja pemerintah. Mengganggu program-program pemerintah. Menghambat pekerjaan pemerintah. Nggak apa-apa, nanti suatu saat ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari akan membuktikan apa yang saya lakukan ini. Saya juga tahu dan saya juga paham. Dan saya mengerti. Di saat juga saya kadang-kadang emosional dalam keadaan tidak normal dan tidak stabil. Saya kadang-kadang terbawa emosional. Pemarah, temperamen. Dan saya paling anti dengan ditantang. Saya paling anti dengan dipancing untuk berargumen. Ya saya jujur, kalau persoalan berargumen, saya mungkin punya karakter. Ya, saya jujur dan sebagian besar orang mengetahui ini. Saya tidak mau kalah dalam argumen ketika saya menyampaikan hal yang benar. Saya tidak mau kalah dalam argumen, dalam berdialektika. Ya, dalam berretorika saya tidak mau kalah. Dan jika itu yang membuat oknum-oknum tertentu tidak senang dengan saya, lalu saya harus dianiaya, dikeroyok, tolong mengerti. Ya, tolong mengerti, jika karakter kita seperti itu ke depan, maka saya percaya bahwa walaupun Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati berjuang mati-matian demi kemajuan Nias Barat, tetapi Nias Barat ini tetap nanti ketinggalan, tidak maju, terbelakang. Kenapa? Ya, karena maraknya yang namanya tindakan premanisme, anarkisme, yang membuat orang-orang yang datang ke Nias Barat takut, membuat pengelola-pengelola proyek yang berinvestasi takut, ya, yang berniat membantu Nias Barat dari luar sana takut. Itu kenapa? Ada banyak ancaman. Lalu apa manfaat dari ancaman itu? Contohnya, saya sudah mati, saya dibunuh ya. Apa manfaatnya, apa keuntungan di Nias Barat ini jika saya harus mati? Apa bisa nanti ada jaminan bahwa Nias Barat ini terperbaiki jika seandainya saya dianggap sebagai seorang yang mengganggu, lalu saya harus diupayakan, dicelakakan? Apa untungnya? Saya kira tidak ada untungnya. Ya, jadi artinya di sini mohonlah kepada siapa yang sudah diutus oleh orang-orang yang konflik dengan saya. Udah terlalu banyak orang yang diutus ini, ya, terlibat. Ya, mereka mau mengikuti petunjuk dari orang-orang yang konflik dengan saya ini karena rasa takut. Itu yang pertama. Rasa takut karena apa? Saya berkali-kali dipermalukan, dihipnotis, disugesti melakukan hal-hal yang tidak senonoh, sampai saya dituduh sebagai seorang pengidap homoseks atau penyuka sesama jenis. Saya normal, saya lelaki sejati. Saya bukan seorang gay, seorang homoseks, penyuka sesama. Ya, Tuhan tahu di surga siapa lebih tinggi. Tuhan di surga yang menciptakan saya, memiliki hidup saya, yang tahu segalanya tentang diri saya, atau orang-orang yang konflik dengan saya lalu menggunakan hipnotis, mensugesti saya melakukan hal-hal tertentu, ya, termasuk dalam hal ini yang sangat mempermalukan diri saya sendiri di luar kesadaran saya. Ya, jadi saya mohon pengertian kepada semua pihak dalam hal ini. Jadi semalam setelah dari sana, ya, saya memang diantar oleh sesama pendukung, ya, diantar oleh sesama pendukung dan dibawa ke klinik Kefas. Namun dalam hal ini
saya seolah-olah tidak bisa menerima ya kejadian itu. Akhirnya saya tidak bisa dirawat di sana. Lalu saya teruskan ke Polsek Mandehe untuk mencoba menyampaikan laporan. Lalu saya disuruh untuk mengambil visum di Puskesmas Mandehe, dan setelah itu saya menyampaikan bahwa saya akan menyampaikan keterangan hari ini. Itu rencana saya dulu, menyampaikan keterangan. Oleh karena semalam saya tidak dalam keadaan stabil, jadi dianggap tidak bisa memberi keterangan. Jadi itulah yang terjadi. Dan beberapa hal juga, sekali lagi saya meminta maaf kepada semua pihak yang merasa dirugikan semalam. Saya meminta maaf setinggi-tingginya. Saya tidak bisa menyebut nama-nama dari beliau-beliau, bapak-bapak yang atau ibu-ibu dan saudara-saudari yang ada di sana kemarin. Ya, jadi pada kejadian yang saya alami ini, saya mohon ya kepada pihak-pihak tertentu yang telah berada di bawah pengaruh dari para pelaku ini, ya, mungkin karena mereka dibayar, mungkin karena mereka dijanjikan keuntungan, mungkin karena mereka ya diintimidasi, diancam, ya, dan takut dipermalukan seperti saya, maka mereka terpaksa harus ikut melakukan tindakan kejahatan kepada kami sekeluarga. Saya mohon pengertiannya. Saya mohon pengertiannya. Tolong putuskan hubungan dengan orang yang konflik dengan saya ini, yang menyuruh Anda untuk ikut melakukan tindakan kejahatan. Jangan mau diutus. Udah terlalu banyak orang yang sudah saya laporkan ke kepolisian sekarang. Ya. Jadi secara pribadi saya akan memastikan penegakan hukum ini. Kalau ada yang menuduh saya melawan setiap orang yang mencoba menyampaikan sesuatu, masukan kepada saya, sebenarnya itu salah paham. Ya, saya hanya memberi contoh, memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa kita ini masyarakat, kita punya hak yang sama di depan hukum. Kita berhak untuk dilindungi oleh negara, dilindungi oleh hukum. Bukan berhak untuk diperlakukan sewenang-wenang oleh siapapun. Bukan. Jadi kadang-kadang selama ini ada banyak yang mengancam saya, lalu saya lawan. Mohon maaf. Bahkan pimpinan penegak hukum saya lawan dengan kata-kata, ya, saya sampaikan balik. Ya, artinya di sini bahwa siapapun dia di negara Indonesia ini, ya, berhak untuk dilindungi oleh negara, diayomi oleh negara, bukan justru dijadikan korban kesewenang-wenangan. Sudah lagi dibuat miskin gara-gara adanya praktik korupsi, lalu dibuat sewenang-wenang. Sudah dibuat kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari, maka rakyat kecil dibuat lagi sewenang-wenang, diancam, jadi tidak bisa bersuara, tidak bisa berpendapat, tidak bisa mengkritik. Itu yang terjadi. Inilah contohnya saya sekarang. Ya, ini bekas-bekas penganiayaan. Sampai gigi saya retak. Ya, tangan saya diusahakan semalam itu untuk dipatahkan. Waduh, memang luar biasa. Tapi puji Tuhan, sepertinya saya terbiasa dengan penganiayaan ini. Saya terbiasa. Walaupun di sekujur tubuh saya ini sejak tahun 2022 saya alami penyerangan, persekusi, penganiayaan, macam-macam. Mungkin Tuhan sudah memberi kekuatan pada saya untuk menanggung semua ini. Jadi bagi yang salah paham dengan saya mohon jangan hakimi saya. Jangan hakimi saya dulu.
Karena boleh jadi nanti Anda yang jadi korban. Anda juga yang jadi korban sama dengan saya nanti suatu saat. Itu. Jadi jangan hakimi saya dulu. Ya. Saya berkali-kali menjelaskan ini dan semoga bisa dipahami. Ya. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan kuatkan saya menanggung semua risiko dari keberanian saya ini untuk bersuara, berpendapat. Kemudian saya dianggap sering memaki. Sekali lagi, saya tidak akan mengeluarkan kata-kata itu sembarangan. Dan saya juga memperhatikan orangnya. Ya. Tetapi jika saya benar-benar tersiksa ya dengan penyerangan yang membuat saya sangat terganggu, saya terpaksa melakukannya. Menyampaikan karena cuma itu senjata saya menurut saya. Ya. Dalam pikiran saya, mudah-mudahan dengan saya menyampaikan kata-kata ini bukan untuk siapa-siapa yang merasa dirugikan ya karena saya sudah dianggap memaki atau, tapi terutama untuk orang yang konflik dengan saya, yang sering menyerang saya di rumah ini sejak tahun 2022 sampai sekarang. Saya terpaksa memakai senjata itu. Ya, dalam pikiran saya mudah-mudahan mereka bisa mundur, mereka bisa takut. Tapi kadang-kadang ya mereka bukannya takut karena sudah mengambil keputusan. Ya nggak apa-apa, saya tanggung semuanya. Seperti halnya kemarin, ya 2 hari yang lalu, malam hari, saya berjalan keliling ke sana, ke lapangan, ya, pada malam hari. Lalu saya kembali ke dalam lapangan untuk menuju ke rumah saya. Dan saya hanya mengatakan, ya kau boleh ketawa dulu sebelum kau diaudit. Saya belum menyebutkan nama oknum dalam hal ini. Tapi tiba-tiba saya dimaki dari arah rumah itu, dari arah rumah pelaku itu. Saya dimaki, lalu saya juga tanya siapa yang maki-maki saya. Ya akhirnya saya terpaksa juga balas dengan makian. Dan saya sampai dilemparin batu, lalu diancam dengan pisau. Itu yang terjadi pada malam hari, ya sore Jumat 2 hari yang lalu. Ada banyak orang menyaksikan. Tujuan saya apa? Saya hanya mencoba menyampaikan juga bahwa ya jangan merasa benar, jangan merasa berkuasa. Setelah melakukan berbagai macam tindak kejahatan, termasuk yang namanya tindak korupsi dan kesewenang-wenangan, termasuk juga di lapangan SD ini kemarin. Saya melihat sudah mulai dibersihkan. Dan tolong jangan gunakan lagi lapangan SD Negeri Lelogolu ini untuk kepentinganmu, siapapun kamu. Tolong. Ya. Itu saja yang saya sampaikan. Ketika orang-orang di sekeliling ini takut menyuarakan, takut berbicara melawan oknum ini, maka saya langsung maju seorang diri. Ya, saya langsung maju seorang diri. Jadi dalam hal ini, ya, apa yang telah saya alami mungkin juga ada maknanya. Artinya di lain sisi juga, ya, mungkin juga ada salahnya saya. Makanya saya selalu meminta maaf. Ada salahnya saya ketika saya juga kadang-kadang membuat orang lain